Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara atau Indonesia. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-15 Masehi sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh, pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Sile atau Merah Selu pada tahun 1267 Masehi. Ia juga raja pertama Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa, Syekh datang ke kerajaan kami? Saya datang ke kerajaan karena saya diutus oleh Syarif Mekah untuk mengislamkan kerajaan Pasai. Jika itu perintah dari Syekh, maka saya akan bersedia memeluk agama Islam dan agama Islam menjadi agama kerajaan Pasai. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, mayoritas dari penduduk kerajaan Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan Pasai pun terus berkembang. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masanya, Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan Kerajaan Malaka. Menantuku, kau sekarang adalah keluarga dari Kerajaan Samudra Pasai. Ya, sekarang aku bagian dari Kerajaan Samudra Pasai. Semoga jalur perdagangan Selat Malaka dapat cepat berkembang dan lebih ramai lagi. Ya, amin. Menantuku, semoga kemakmuran ini sampai kepada anak cucu kita. Ya, amin. Dan semoga rakyatnya pun hidup tentram selamanya. Rakyat Pasai dan Malaka akhirnya hidup tentram dan jalur perdagangannya pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu yang bernama Sultan Zain Al-Abidin. Kemudian putri dari Sultan Zain Al-Abidin yang bernama Sabrina binti Abidin menikah dengan cucu Syekh Ismail yang bernama Malik Al-Saleh. Saya nikahkan kau Malik Al-Saleh dengan anakku Sabrina binti Abidin dengan mahkota tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sabrina binti Abidin dengan mahkota tersebut tunai. Acara dilangsungkan dengan sangat bahagia sebelum terjadinya tragedi. Ternyata hubungan harmonis antara kerajaan Samudra Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng yang terletak di Muara Bungo, Jambi. Pihak Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini ternyata dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya pihak Portugis melarang hubungan harmonis tersebut. Namun, larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain Al-Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan dari pihak Portugis yang menghadap Sultan. Salam. Kami datang ke sini bertemu dengan Sultan, ingin menyampaikan suatu hal. Hal apakah itu? Malik Al-Saleh
Kami meminta agar Kerajaan Samudra Pasai menghentikan kerjasama hubungan harmonis dagang dengan Kerajaan Malaka. Apa? Tidak bisa seperti itu. Atas dasar apa kalian meminta hal tersebut? Kami merasa hubungan harmonis kalian dapat merugikan Portugis. Katakanlah kepada pemimpin kalian, Samudra Pasai tidak akan berada di bawah siapapun dan kami sangat bebas bersiaga dengan siapa saja dulu, sekarang, dan kapanpun itu negara kami berdaulat penuh. Utusan ini diterima oleh Sultan dengan baik. Akan tetapi, ketika para utusan menyampaikan pesan-pesan pemerintah Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak sangat marah. Sultan berkata kepada para pendampingnya, Portugis kaparat, apakah mungkin pihak Portugis dapat memisahkan kita sama orang Melayu? Kalian harus bersiap-siaplah sekarang. Portugis sangat tahu benar menggunakan situasi. Cepat atau lambat, pihak Portugis pasti akan menyerang kerajaan kita. Iya, Tuan. Aku juga berpikir seperti itu. Panglimaku beri tugas kumpulkan semua pasukan dan latihlah mereka. Baiklah, Tuanku. sementara itu di markas pasukan Samudra Pasai. Aku sudah tidak sabar untuk kembali berlatih untuk perang. Iya, aku yakin kita pasti bisa sehebat para armada lelaki dan lain-lain. Ya, ngomong-ngomong, Panglima di mana? Lama sekali dia datang kembali. Nah, itu dia. Itu Panglima sedang menuju kemari dengan Sultan. Pasukanku, sedang apa kalian? Mengapa tidak memulai latihan kembali? Kami menunggu Panglima sudah sejak tadi. Ya sudah, kalau begitu sekarang bentuk barisan dan mulailah latihan kembali. Baik, Panglima. Bagus. Tak dihiraukan lagi kehebatan pasukan-pasukan. Terima kasih Baginda. Dengan pasukanku ini, aku harap dapat mempertahankan, menjaga kerajaan Samudra Pasai. Sementara itu di markas Portugis, sikap Sultan dipandang oleh Portugis sebagai alasan untuk menyerang Samudra Pasai. Pihak Portugis segera menyerang dan mengirimkan pasukan. Salam. Jenderal, Kerajaan Samudra Pasai menolak untuk menghentikan hubungan kerjasama dengan Kerajaan Malaka. Oh, ternyata seperti itu. Ya, seperti itu, Jenderal. Inilah saatnya kita harus menyerang Kerajaan Aceh. Apakah itu tidak tergesa-gesa, Jenderal? Tidak, aku adalah penguasa di sini. Tidak ada seorang pemimpin pun sehebat aku. Hahaha. Dan karena untuk menguasai perdagangan di jalur Selat Malaka, jadi kita harus menundukkan Kerajaan Samudra Pasai. Kolonel, siapkan pasukanmu. Sekarang kita menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Sekarang. Ya, baik, Jenderal. Kemudian terjadilah perang antara Kerajaan Samudra Pasai dengan Portugis. Serang! Dengan kecerdikannya, pihak Portugis berhasil menundukkan Samudra Pasai. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai dan pihak Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 hingga 1520.